Nih Bapak yang Indramayu. Iya Pak. Indramayu. Iya Pak. Indramayunya mana? Di Mekarjaya. Mekarjaya, kecamatan? Kecamatan Gantar. Oh, Gantar, orang Gantar ya? Iya. Kemarin nangis tuh kenapa? Ya. Sini duduk. Kehilangan peliharaannya Pak. Peliharaan apa? Kebo. Kebo. Ya. Oh, kebo. Kebo. Diurus sejak umur Kecil. berapa? Di waktu brojol dari indungnya itu. Indungnya kemana? Dulu jual. Dijual. Jual. Kenapa indungnya dijual? Ya namanya. Kebo betina nggak boleh dijual, kalau jantan boleh. Iya. Itu yang jantan yang betina itu enggak. Masih ada? Enggak ada. Ini satu-satunya Pak. Lah katanya kan brojolan. Ya. Berarti kan ada induknya. Ada. Induknya kemana? Nah dijual. Gitu. Iya, sama siapa? Sama apa ya? Palen. Kalian itu sopo? Ya Palen namanya jagal sih, orang yang biasa motong. Bukan, sapi. maksudnya yang kebo betinanya punya sopo. Oh, betinanya punya saya Pak. Dijual? Sekarang. Dulu Dulu mah dijual Pak. sama siapa? Sama saya. Kenapa dijual? Ya namanya untuk makan anak-anak. Lu masa makan jual kebo? Ya iya kan beli berasnya itu Pak. Masa beli beras jual kebo? Aduh, ya, namanya orang apa ya, nggak punya padi, nggak punya sawah. Ya di sana kan banyak sawahnya. Betul, sawah orang Pak. Bapak kan bisa ikut derep. Bisa. Nah, kenapa nggak derep? Kan ada kekurangan anak-anak kecil itu harus sekolahkan. Oh, punya anak berapa? 8 Pak. Banyak banget bikin anaknya. Ya alhamdulillah sih. Kenapa nggak dikurangin dikit gitu loh? Lah yang waktu zaman dulu itu Emang Bapak kelahiran tahun berapa? masih ada Jepang Pak. Waktu zaman Jepang Bapak masih ingat? Kalau itu sih ingat Pak. Umur berapa Bapak zaman Umur Jepang? seginilah. Zaman Jepang umur segitu 5 tahun? Iya, kurang langkungnya. Kurang langkung. Zaman Iya, kurang Jepang langkung. 5 tahun. Sekarang tahun Tahun 2025. 25. Jadi umurnya sudah Kemungkinan perkiraan. 90, Ya mungkin segitu Pak. 95 tahun. Ya 95. 9. Yang bener Bapak umur Betul. 95. Betul. Ya kalau tahun 70-an berarti Bapak seusia ibu saya. Ya kemungkinan. Sama bapak saya seumuran. Ya. Tahun 60 itu saya sudah kerja Pak. Di mana? Di Ini tempat- 95 tahun ini. Iya. Oh pantas kalau zaman dulu berarti seangkatan. Bapak saya kan 9 anaknya. Berarti Bapak seangkatan bapak saya. Mungkin barangkali Pak. Kenapa saya sih nggak disekolahkan waktu zaman dulu. Ya. Jadi, aduh, gimana ya? Ya gimana ya? Nah, namanya orang tua saya tuh orang nggak punya. Emang suka pakai ikat? Ini belangkon beli Pak, bukan ngedadak. Baru sekarang? Iya. Sebelumnya enggak? Ya, belangkon yang persegi 4 itu ada. Suka pakai? Pakai. Kalau ke sawah suka pakai? Enggak lah. Nah, kemana? Ya namanya kalau ke sawah tuh pakainya sotom-sotom itu. Oh, pakai cetok? Ya. Oh. Tuh. Nah, ya wes, jangan ngomongin belangsa. Tahun 1930 nggak ada orang kaya sedikit. Iya. Semua juga belangsa. Belangsa Tapi waktu itu pada punya tanah luas-luas. yang punya Pak, yang Nggak pada punya waktu itu, asal mau matok dapat. ya. Orang tua saya kurung Pak. Namanya kurung itu kurung nyangkul. Kurung ini tempat nyimpan ayam, namanya kurung. Iya, itu kurungan. Terus? Cari nafkah untuk Oh iya, orang bahasa Indramayu. iya, Orang tuanya suka kuli kurung. nyangkul. Iya, nyangkul, terus nanam padi. Nanam padi. Nah, kemudian nanti panen. Panen. Pulangnya bawa padi. Ya. Itu namanya kukurung. Kurung. Itu bahasa Subang sebelah sana. Iya. Nah, orang-orang yang nggak punya sawah, Iya. dia biasanya pergi melewati desa ke desa yang lain. Iya, iya gitu. Kemudian kukurung. kurung. Ah. Ini ada tamu, katanya ada tamu dari mana ini? Saya dari Indramayu Pak. Ah, Iya, iya, iya. Kok anak muda-muda itu kurung sih? ah. Ya. Bisanya nyangkul. Nyangkul. Itu. Nah, ceritanya itu. Ya. Bapak kenapa nangis? Ini sih waktu lahir itu kan dari kecil sampai gede. Oh, dari brojo sampai Dari gede itu brojol, kebo. iya. Diurus. Terus Sampai berapa tahun? kurang lebihnya 25 itu induk itu. 20. Sebelum Zaitun datang di Ampera atau Induknya umur 25 tahun. bukan ini yang mati. Yang matinya itu. Yang matinya umur 25 tahun? Iya. Tua amat sih. Iya. Ada karbonnya itu di itu. Apanya yang ada? Di apa di HP Apanya? karbonnya. Karbon. Kebo. Ya tahu foto kebonya. Iya. Emang foto kebonya umur 25 tahun. Benar. Apa nggak ketuaan? Udah tablo-tablo. Oh, tablo. Tablo botol hitam
merah, hitam, merah. Oh, jadi udah tua. Iya. Walaupun udah tua juga, masih bisa makan sih, Pak. Jadi gini aja, kebo itu diurus oleh Bapak waktu Bapak umur berapa? Udah punya anak 3 kalau nggak salah. Jadi Bapak punya anak 3, kebunnya lahir. Iya. Iya kan? Iya. Kebunnya lahir. Bapak bikin anak 6 lagi. Iya. Ada bikin anak 5 lagi. Iya. Kebunnya masih hidup. Masih. Kebo. Iya. Nah, kebo itu suka bajak. Waktu dulu bajak, Pak. Sekarang ada kolektor, nggak laku, Pak. Nggak ada laku. Nah, terus ngapain Bapak pelihara kebo udah umur 25 tahun tiap hari dikasih makan? Apa nggak capek kalau nggak dijual? Namanya nggak punya tanah, jadi saya akan melihara itu. Kan gini, Pak. Ya. Kan kalau melihara sapi kan harus produktif atau kebo. Iya. Dipelihara gede setahun, 2 tahun dijual. Kemudian pelihara yang kecil lagi 2 tahun dijual. Ya kalau 25 tahun nggak dijual-jual gimana? Nah itu ceritanya kan gini ya. Kerbau hitam itu lahir anaknya bule, jadi saya pelihara itu. Lahir anaknya bule. Tuh. Ibunya bule? Enggak, hitam, Pak. Oh, dia waktu itu lahirnya bule? Iya. Tapi kan sekarang dulu bule, kenapa hitam sekarang? Enggak. Dulu itu induknya hitam, lahir itu bule, jadi dipelihara. Iya, bukan. Berarti kebo itu bule? Iya. Waktu lahir? Iya. Kenapa sekarang jadi hitam? Enggak. Dulu itu hitam. Saya dikasih, bukan dikasih Marok. Sama Pak Endan. Bukan. Kan kebo itu lahir dari kebo Bapak yang betina. Iya. Kan bukan bule. Bule. Oke, kebo Bapak lahir bule. Iya, tapi induknya itu pertama-tama, Pak ya. Pertama-tama saya pelihara hitam. Lahir itu bule. Ya, kebo yang meninggal itu waktu lahir bule. Iya. Tapi kemarin hitam waktu ada di video. Bukan. Bule. Oh, waktu di video itu kebo bule. Udah bule. Bukan hitam. Bukan. Bukan tablo-tablo. Tablonya sini. Iya. Jadi kebo yang Bapak meninggal, yang Bapak nangis itu bule. Bule. Nah, terus karena kebo bule, Bapak nggak mau jual. Iya. Karena keramat. Iya. Jadi itu kebo keramat. Jadi nggak mau jual. Enggak. Walaupun Bapak capek ngurus 25 tahun. Biarin kalau istilahnya. Jadi sampai dia mati nggak akan dijual. Malah dikubur kemarin kan kesel. Ya artinya niat Bapak dalam hati sampai mati tidak akan dijual. Ya, mati dikubur, Pak. Bukan maksud saya sampai kebo itu mati tidak akan pernah dijual. Ya kalau udah mati dikubur, artinya Bapak tidak akan pernah jual kebo itu. Iya. Karena itu kebo dianggap keramat. Karena waktu lahir bule. Kenapa kebo bule dianggap keramat? Ya namanya kata orang-orang. Oh, kata orang-orang. Iya, bulunya juga ada yang minta gitu. Oh, suka ada yang minta? Ada. Pokoknya kebo kesayangan deh ya. Sayangan. Dikasih makannya apa itu? Ya rumput, Pak. Oh, rumput. Iya. Tapi sama kebo itu sayang banget ya? Sayang. Sama, saya juga kalau udah punya domba kesayangan, sapi kesayangan nggak akan dijual sampai mati, nggak akan dijual. Sama juga. Cuman kan kalau Bapak jadi capek tiap hari ngurusin satu kebo, nyari rezekinya makan dari mana? Kan kebonya nggak dijual. Ya kan kalau angon sudah angon, ikat dari kandangnya, saya cari uli. Oh, Bapak tetap uli. Oh, tetap. Kenapa? Karbo itu nggak berlaku tenaganya, pakai nyingkal. Nggak pernah dipakai ini. Ya, dulu sih pakai. Dulu pernah. Iya. Walaupun kebo bule, tetap oleh Bapak pernah pakai nyingkal. Pakai ngawuluko. Ya, meluko. Nah, ceritanya itu sampai mati itu kenapa? Kan di engon siang, Pak ya. Siangnya di engon. Nah, malam itu masuk kandang diikat. Tahu-tahu ini lepas, Pak. Oh, lepas dari kandang. Lepas dari kandang. Dari ketannya. Ya. Kenapa? Ya nggak tahu, prosnong itu. Prosnong. Akhirnya dia kabur dari kandang. Iya, dari kandang kabur ke sawah. Kena? Nggak tahu, kalau misalnya lapar itu pasti makan rumput, di depan itu ada rumput, Pak. Iya. Loh, kenapa larinya? Jalan langsung, nggak tahu, nggak ketahuan. Jadi akhirnya ke sawah. Di sawahnya ada padi. Di samping padinya ada setrum. Oh, setrum itu untuk apa? Untuk nyetrum sama tikus katanya. Oh, jadi kalau ada tikus ke sawah ke setrum. Itu korbannya udah banyak yang begitu. Di Jawa Tengah itu banyak orang, ada yang petani meninggal loh kesetrum. Betul. Kalau juga ada.
Ada. Sawah bergelis pernah ada? Ada. Itu ada. Kesetrum di sawah siapa itu? Kebo. Iya, kebo. Ya. Mang Andi. Mang Andi. Ya. Mang Andi sawahnya luas. Ya, kurang lebih hemat 3 hektaran lah. 3 hektar. Semua 3 hektar itu disetrum. Ya, muter. Ya Allah, setrumnya dicolokin kemana? Ke dapur PLN, tapi kan jauh. Iya. Di sawah itu ya ada tihangnya gitu. Kalau malam ditungguin. Enggak, listriknya disetrumin kemana itu? Dari PLN nyambungnya. Dari PLN? Bukan dia. Sama PLN-nya diizinin? Nggak tahu. Kan nggak boleh. Iya. Itu berbahaya. Betul. Nggak boleh nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh kan, itu berbahaya kan? Iya. Sama PLN, berarti kan nggak nyambungin listriknya resmi nggak? Nggak tahu, saya juga nggak tahu itu. Nggak, kalau resmi kan nggak boleh. Ya pasti. Karena itu berbahaya. Betul. Kan biasanya kalau listrik itu cuman kejut aja, kejut. Ya tapi kalau diesel Pak, itu kan nggak, artinya gini loh, kayak pagar kan hanya kerenyet begitu aja kan, nggak mematikan kan? Ya. Tapi yang kejadian yang sawah ini mematikan banyak. Yang kasus di Jawa Tengah banyak. Yang terakhir Oktober Pak. Di Gantar juga. Nah, berarti ini nggak boleh terulang lagi. Buat PT PLN, kantor cabang Indramayu, mohon ya dievaluasi aliran listrik yang digunakan untuk penyengat tikus ke sawah. Ternyata berbahaya, menyelamatkan keselamatan manusia. Kadang-kadang yang punyanya lupa. Gitu. Belum dimatikan dia langsung ke sana. Iya. Oh, matilah punya bapak itu. Mati. Terus setelah mati? Ya saya cari-cari kok nggak ada kabarnya. Yang tahu tetangga-tetangganya tuh ada viral-viral dari orang Limpas, orang Anjatan, orang Pemanukan, tupan nyawahnya kan di sono. Gitu. Jadi ini kan bos siapa ya? Terus diputar katanya. Saya sih nggak punya apa, nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Tahu-tahu anak yang menerima, oh ini katanya ini karbonnya Pak Surya bukan. Waduh, iya, di mana ini? Jauh di apa ya? Oh, dekat kandang ayam itu. Dekat kandang ayam. Akhirnya ada yang ngasih tahu ke bapak. Ini kebunnya bapak. Bapak siapa? Saya. Nah, sekarang gini, kebunnya udah mati. Apa yang bapak harapkan? Udah mati kebunnya. Ya namanya orang udah mati dikubur, Pak. Ya dibawa pulang. Bawa pulang. Udah dikubur. Dikubur. Ya dikubur. Nggak mau ngambil dagingnya, nggak mau. Ya namanya orang udah mati jam 5 katanya. Kalau itu masih hidup, kebunnya mau dipotong nggak? Ya enggak lah. Kasihan. Keren. Itu namanya penyayang. Keren. Terus harapan bapak apa? Udah mati kebunnya. Harapan saya. Ya istilahnya yang punya setrum itu harus apa? Lamun cara itu mah ngenti tenaga saya kan gitu. Ya tapi kan yang punya setrum nggak nyetrum kebo bapak. Ini niatnya nyetrum tikus. Iya. Ya kebo bapak juga dianggap salah juga masuk ke sawah orang. Nggak bisa juga dituntut Pak. Karena kebo bapak itu mati di tempat orang lain. Orang lain. Itu loh. Jadi dituntut karena kebo bapak kesetrum nggak bisa, karena kebo bapak masuk ke sawah orang lain. Tetapi penggunaan aliran listrik itu menurut saya bisa menjadi bermasalah karena melanggar SOP penggunaan listrik. Jadi beda hukumnya. Terus bapak gimana harapannya sekarang? Kan sudah jelas nggak akan diganti. Nggak akan diganti. Cuman dikasih 1 juta. Cuman dikasih 1 juta juga untuk menggali lubangnya. Enggak, lubang kubur? Oleh yang punya sawah? Enggak. Oleh siapa? Saya sama dengan teman-teman saya. Yuran? Ya. Uang 1 jutanya dari mana? Dari yang punya tanah. Iya, makanya yang punya sawah kan? Yang punya sawah ngasih 1 juta ke bapak. Untuk nguburin kebo. Oke. Pertanyaan bapak sekarang udah kebo meninggal, bapak nggak punya kebo. Enggak. Keinginan bapak apa? Ya, istilahnya kalau saya punya rezeki, ingin beli lagi. Itu kalau ngumpulin rezeki untuk kebo dari mana? Ya nggak tahu. Soal milik nggak tahu. Barangkali ada milik sistem kumpul-kumpul barangkali Pak. Kumpul gimana kumpul-kumpul? Kumpul-kumpulnya cari rezeki motong padi sama orang. Itu beli. Perlu bapak misalnya ingin beli kebo yang kecil. Yang kecil taruhlah harganya 20 juta yang kecil nih. Nah itu harus perlu waktu berapa tahun bapak ngumpulin uang itu? Ya minimal ya 5 tahunan lah. 5 tahun baru kumpul 20 juta untuk beli kebo kecil. Ya namanya orang
disambil untuk makan. Karena hasil motong padi nanti kebanyakan buat makan. Iya, kumpul gitu. Itu perlu waktu 20 tahun. Nggak akan keburu. Bapak usianya udah berapa? Udah tua. Iya, 20 tahun. Jadi harapan untuk punya kebo lagi nggak ada dong ya? Perlu waktu 20 tahun ya, Pak ya? Bapak nggak usah perlu waktu 20 tahun. Ini beli kebo. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ganti Pak. Ampura sing sukses, Pak. Amin. Ngomong masyarakat saya pilih. Nggak usah dihubungin sama politik sama pilihan. Bapak punya kebunnya mati, kasihan sampai nangis-nangis. Iya, aduh. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Ustaz. Ingat saya nggak, untung nggak soak, Pak. Bener. Iya, udah uangnya masukin. Oh iya. Uangnya, biar nggak soak. Uangnya masukin, besok beli kebo. Kebunnya jauh di Purwakarta, Pak. Apanya? Pasar kebun. Ya pasar Senen besok. Ya. Jadi sekarang jangan dulu balik. Indramayu langsung besok pasar Senen Purwakarta. Pasar Senen ya. Iya, besok. Kalau pulang uangnya hilang. Iya ya. Besok pasar Senen, besok hari Senin. Iya. Pasar Senen Purwakarta, beli kebo. Ngendong situ. Yang ngendong. Di sini. Hah? Sini kan. Di dekat pasar Senen nanti diendongin. Ada hotel Ciwaring Inn. Ya, Tri. Ngendong. Ya. Iya. Jadi pulang ke sana udah bawa kebo. Siap? Siap. Itu kalau dibawa ke rumah duit banyak godaannya. Iya betul. Bisa hilang juga, Pak. Bisa hilang. Udah besok nginep di hotel Ciwaring Inn. Langsung besok beli kebo. Beli kebo pedet kan 20 juta lumayan. Iya. Bisa kan? Bisa. Udah. Diurus lagi setahun gede. Alhamdulillah. Sakit hati. Ya udah nggak usah sakit hati, kebunnya udah ada gantinya. Ya? Udah. Makasih. Balik.